Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Nur Rahmawati Dewi, lalu rekan saya, Anissa Satyaningrum dan Yunia Fauziah Nur Ahmad. Pada kesempatan ini, saya dan rekan kelompok saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi ataupun kunjungan dari kewirausahaan pada produk makanan yang telah kami kunjungi. Adapun nama produk usahanya yaitu bakso tahu somai cita rasa. Langsung saja pada penjelasan dari hasil observasi. Latar belakang pemilihan usaha bakso tahu somai cita rasa. Di masa ini, masalah ekonomi merupakan salah satu hal yang sangat diutamakan atau dipikirkan oleh setiap orang. Terlebih lagi di masa kini, beberapa masyarakat sering mengeluhkan berbagai kesulitan ekonomi di tengah-tengah tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Karena itu, masalah ekonomi ini merupakan salah satu hal yang perlu ditangani secara cepat melalui berbagai upaya. Salah satunya yaitu dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan. Kewirausahaan di bidang makanan merupakan salah satu sektor kewirausahaan yang memiliki peluang besar untuk dapat berkembang secara terus-menerus. Nah, dalam dunia kewirausahaan ini salah satunya yaitu seperti wirausaha dalam produk bakso tahu somai yang memiliki potensi untuk terus berkembang dengan berbagai inovasi yang dapat dikembangkan oleh setiap para wirausahawan, misalnya dengan adanya penambahan rasa baru, lalu bentuk yang unik hingga kemasan yang menarik, sehingga dapat meningkatkan daya tarik produk di pasar secara lebih luas. Deskripsi perusahaan. Bakso tahu somai adalah salah satu makanan khas Indonesia yang memiliki peminat tinggi di berbagai kalangan masyarakat, di mana dalam pembuatannya bahan baku bakso tahu somai ini mudah didapatkan, serta proses pembuatannya pun lebih sederhana, sehingga menjadikan usaha ini dapat diminati dan menarik bagi para pelaku usaha, baik itu pelaku usaha yang pemula maupun yang sudah berpengalaman. Nah, dari hal tersebut menjadikan titik awal pemilik usaha dari bakso tahu somai cita rasa ini tertarik untuk berwirausaha pada produk makanan tersebut, yang dimana beliau memulai belajar untuk membuat bakso tahu somai dari orang lain. Kemudian setelah belajar dari beberapa pengalaman, kemudian beliau mengembangkannya dengan resep sendiri. Oleh karena itu, pemilik usaha mengakui bahwa produk bakso tahu somai yang dimilikinya itu memiliki cita rasa yang berbeda dari produk bakso tahu yang lain, sehingga terciptalah nama produk usaha yaitu bakso tahu somai cita rasa. Oke, yang selanjutnya adalah profil dari usaha bakso tahu somai cita rasa. Nama dari usaha yang kita wawancara adalah bakso tahu somai cita rasa dengan nama pemilik Bapak Nanang. Bidang usahanya yaitu usaha mikro. Untuk jenis produknya yaitu bakso tahu dan somai yang bertempat di Jalan Setiamana, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Untuk bentuk perusahaannya yaitu usaha perorangan. Tahun berdirinya yaitu usaha ini berdiri sejak tahun 90-an. Untuk nama owner dari usaha bakso tahu somai cita rasa ini adalah Bapak Nanang yang lahir di Bandung tanggal 13 bulan November tahun 1987. Untuk tempat produksinya yaitu diproduksi secara rumahan. Untuk lingkungan usahanya yaitu dengan gerobak dan bertempat di Kota Cimahi sekitaran perguruan tinggi.
Sedangkan harga produknya yaitu seharga 1.250 perak per biji atau per buah. Sedangkan estimasi penjualan 400 sampai 500 pieces per hari, dan untuk pendapatannya sekitar 600.000 sampai dengan 800.000 rupiah per harinya. Untuk kondisi pasar dari usaha ini, untuk sasaran dari pemasarannya yaitu masyarakat setempat dan juga masyarakat perguruan tinggi yang ada di sekitarnya. Lalu lingkungan usaha ini juga berdekatan dengan rumah warga dan dekat juga dengan perguruan tinggi yang menjadi peluang pasar bagi usaha ini. Selanjutnya adalah aspek keuangan, dimulai dari tahapan pelaksanaannya. Awal mula terbentuknya usaha ini adalah karena kebutuhan ekonomi dari ownernya sendiri dan keinginan mandiri secara finansial, sehingga muncullah ide untuk membuka usaha bakso tahu siomay ini. Owner mulai melakukan perencanaan untuk memaksimalkan keberlangsungan usaha dan melakukan beberapa kali observasi, kemudian mulai mengembangkan produk sedikit demi sedikit. Selanjutnya, dari proyeksi pengeluaran atau pemasukan dana, serta proyeksi pemasukan atau jumlah pemasukan yang sudah dikurangi antara pendapatan dan pengeluaran, bisa dilihat di tabel berikut. Ada analisis SWOT. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Yang pertama, ada kekuatan. Kekuatan dari produk ini adalah menggunakan bahan baku yang berkualitas dengan resep baru yang khas serta menawarkan rasa yang lezat. Lalu yang kedua, produk dapat dijual dengan harga yang lebih ekonomis sesuai dengan daya beli konsumen. Yang ketiga, penjualan dengan gerobak memungkinkan menjangkau berbagai lokasi usaha lainnya. Yang keempat, bakso tahu siomay yang merupakan makanan tradisional yang dikenal luas dan disukai berbagai kalangan masyarakat. Lalu yang terakhir, proses produksi sangatlah sederhana menggunakan bahan baku yang mudah didapatkan sehingga menciptakan efisiensi waktu dan biaya dari produksi. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu produksi berbasis rumah tangga yang memungkinkan membatasi jumlah produksi untuk memenuhi permintaan konsumen yang lebih besar. Lalu kelemahan yang kedua adalah keterbatasan modal bisa menghambat inovasi dan pengembangan usaha. Dan kelemahan yang ketiga adalah banyaknya pedagang yang serupa di lingkungan usaha meningkatkan kompetisi antara pedagang lainnya. Selanjutnya ada peluang atau kesempatan. Kesempatan yang pertama adalah makanan tradisional bakso tahu siomay ini banyak sekali diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Yang kedua, peluang untuk menciptakan berbagai variasi seperti bakso tahu pedas, isi atau variasi lainnya, agar dapat menarik lebih banyak konsumen sehingga tertarik untuk membeli produk usaha. Kesempatan yang ketiga yaitu dibuat penjualan secara online atau melalui aplikasi pesan antar agar memperluas jangkauan pasar. Lalu selanjutnya ada hambatan. Hambatan yang pertama adalah banyaknya produk yang sejenis di pasar dapat mengurangi daya tarik konsumen akan produk usaha. Yang kedua, kemungkinan konsumen untuk beralih ke makanan yang lebih praktis. Lalu hambatan yang ketiga adalah kenaikan dari harga-harga bahan baku seperti tahu, daging, atau bahan lainnya yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa produk bakso tahu siomay cita rasa ini merupakan salah satu peluang bisnis yang menjanjikan dalam sektor kuliner atau makanan. Tetapi di samping itu juga diperlukan perencanaan yang matang, termasuk analisis finansial dan manajemen operasional yang baik untuk keberlanjutan usaha ini. Baik, dicukupkan sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.